Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mengawali perkuliahan yang keempat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada perkuliahan yang keempat ini, kita akan menjelaskan atau menerangkan tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai merupakan berhubungan erat dengan sikap. Artinya bahwasanya nilai itu dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengorganisasi sejumlah sikap. Pengertian nilai menurut Gibson et al. Pada tahun 1986, nilai merupakan kumpulan dari perasaan senang maupun tidak senang, pandangan, keharusan, kecenderungan dalam diri orang, pendapat yang rasional dan tidak rasional, prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan seseorang tentang dunia. Sedangkan menurut Robin tahun 2001 menerangkan bahwasanya nilai itu adalah keyakinan-keyakinan dasar bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan. Sedangkan menurut Rockets pada tahun 1973, nilai itu mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau sebaliknya. Tipe nilai ada dua, yaitu pertama nilai terminal. Nilai terminal di sini yaitu bentuk akhir keberadaan sasaran sangat diinginkan yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya ya di sini yaitu seseorang ingin hidup secara nyaman, hidup yang menggairahkan dan rasa berprestasi, dunia damai, dunia yang indah, kesamaan, keamanan keluarga, kemerdekaan, kebahagiaan, harmoni batin maupun kesenangan. Ini menurut Rocket pada tahun 1973. Sedangkan nilai instrumental di sini yaitu perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contohnya di sini yaitu sifat ambisius, berpikiran luas, kapabel, riang, bersih, berani, memaafkan, membantu, dan jujur. Ini juga menurut Rocket pada tahun 1973. Sikap itu merupakan suatu kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif stabil terhadap objek, orang, atau institusi tertentu. Menurut Robin tahun 2007, bahwasanya sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan orang atau peristiwa. Sedangkan komponen sikap menurut Noto Atmojo tahun 1997 ada dua, yaitu sikap kognitif, sikap afektif, dan sikap perilaku atau konaktif. Sikap kognitif di sini yaitu aspek intelektual
segmen pendapat atau keyakinan dari sikap itu sendiri. Yang kedua yaitu sikap afektif. Sikap afektif di sini yaitu aspek emosional dari faktor sosio-psikologis atau perasaan dari sikap. Yang ketiga yaitu sikap perilaku atau konaktif. Sikap perilaku atau konaktif di sini yaitu aspek fungsional berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan untuk bertindak. Tipe sikap di sini ada 3 yaitu yang pertama kepuasan tentang kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen pada organisasi. Kepuasan kerja di sini yaitu sikap individu terhadap pekerjaannya. Sedangkan untuk keterlibatan kerja yaitu tingkat seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaan secara efektif, berpartisipasi, dan menganggap kinerja itu penting bagi nilai-nilainya. Sedangkan komitmen pada organisasi di sini yaitu suatu keadaan seorang pegawai memihak pada suatu organisasi dan tujuannya, berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Perubahan sikap dapat melalui modifikasi perubahan ide-ide atau pikiran. Di sini yaitu sikap pegawai terhadap suatu inovasi untuk kemajuan organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, sikap atau perubahan sikap melalui modifikasi perubahan perasaan. Di sini yaitu perubahan perasaan pegawai terhadap pekerjaan yang senang menjadi tidak senang atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu perubahan sikap melalui modifikasi perubahan situasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini yaitu setiap orang yang bekerja pasti akan mengharapkan untuk memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Sehingga semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Pengertian kepuasan kerja menurut Kreitner and Kinnicky tahun 2004 bahwasannya kepuasan kerja itu adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Kepuasan bukanlah suatu konsep tunggal atau sebaliknya. Seseorang dapat relatif puas dengan suatu aspek dari pekerjaannya maupun tidak puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lain. Sedangkan menurut Robin tahun 2003 halaman 78, kepuasan kerja itu merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan bahwasanya di situ ada perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pegawai dengan jumlah yang mereka yakini seharusnya diterima. Teori kepuasan kerja kita di sini mengenal 2 teori kepuasan kerja. Yaitu yang pertama teori 2 factor teori atau teori 2 faktor. Yang kedua yaitu value teori atau teori nilai. Kita bahas yang pertama yaitu 2 factor teori, di mana yaitu kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu motivator dan Eigen factor. Teori ketidakpuasan di sini dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan, seperti kondisi kerja, upah, keamanan,
kualitas pengawasan, maupun hubungan dengan orang lain. Sedangkan faktor untuk mencegah reaksi negatif di sini dinamakan hygiene atau maintenance factor. Kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung. Di sini yaitu meliputi sifat pekerjaan, prestasi kerja, peluang promosi, kesempatan pengembangan diri maupun pengakuan. Sedangkan yang kedua yaitu value theory atau teori nilai. Value theory di sini yaitu kepuasan terjadi pada tingkat di mana hasil pekerjaan itu diterima individu seperti yang diharapkan. Sehingga semakin banyak orang menerima hasil, maka akan semakin puas. Begitu juga sebaliknya. Kunci untuk menuju kepuasan pada teori ini yaitu adanya perbedaan antara aspek pekerjaan dengan yang diinginkan seseorang, sehingga semakin besar perbedaan itu maka semakin rendah rasa kepuasan yang dirasakan oleh pegawai. Penyebab kepuasan kerja di sini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tentang pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Pemenuhan kebutuhan di sini yaitu kepuasan yang ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan, memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang kedua yaitu tentang perbedaan atau discrepancy. Perbedaan di sini yaitu kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan di sini akan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Penyebab kepuasan kerja yang ketiga yaitu pencapaian nilai atau value attainment. Pencapaian nilai di sini yaitu kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang keempat yaitu tentang keadilan atau equity. Di sini yaitu kepuasan itu merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Sedangkan penyebab kepuasan yang kelima yaitu adanya komponen genetik atau genetik komponen. Komponen genetik di sini yaitu kepuasan yang merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Kelima penyebab kepuasan kerja tersebut di atas itu menurut pendapat yang diutarakan oleh Krittner and Kenicke tahun 2004 halaman 225. Dimensi kepuasan kerja menurut Robin tahun 2003 ada 5 kepuasan kerja. Di sini yaitu yang pertama kepuasan tentang pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri di sini artinya yaitu karyawan akan merasa puas dengan pekerjaannya yang telah menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dengan kepuasan tersebut, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, maka akan dapat menyebabkan peningkatan kinerja karyawan. Dimensi yang kedua yaitu upah dan promosi. Menurut Theriault bahwa kepuasan kerja itu merupakan fungsi dari jumlah absolut gaji yang diterima.
sehingga gaji itu dapat memenuhi harapan-harapan karyawan. Selain itu pula adanya kesempatan promosi atas apa yang telah dilakukan dalam pencapaian target yang menjadi beban karyawan tersebut. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi kondisi kerja. Dimensi kondisi kerja di sini yaitu bekerja dalam ruangan atau tempat kerja yang tidak menyenangkan akan dapat menurunkan semangat dalam bekerja, sehingga perusahaan itu harus membuat kondisi kerja betul-betul merasa nyaman dan menyenangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik yang akhirnya akan dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan. Dimensi yang keempat yaitu kepuasan kerja dengan rekan kerja, penilaian maupun dengan atasan. Kepuasan kerja yang disebabkan oleh bekerja dalam satu ruangan kerja, sehingga di sini terdapat komunikasi dengan rekan sesama rekan bekerja. Selain itu pula dalam bekerja itu merasa puas dengan penyelia dalam suatu perusahaan. Hubungan atasan dengan karyawan yang mempunyai rasa tenggang rasa akan dapat membantu karyawan merasa puas dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu dimensi tentang kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian. Di sini yaitu kepuasan kerja itu disebabkan karena adanya perasaan kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadian karyawan. Apabila pekerjaan itu membutuhkan tenaga fisik yang dikerjakan oleh karyawan yang mempunyai kepribadian dalam melakukan pekerjaan itu lebih cocok ke administrasi, maka akan dapat menyebabkan ketidakpuasan karyawan itu dalam melaksanakan pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu apabila ada karyawan itu yang lebih cocok di pekerjaannya sebagai administrasi, maka karyawan itu harus ditempatkan pada bagian yang mengurusi masalah administrasi. Jangan sampai karyawan dalam administrasi itu ditempatkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang ekstra kuat. Sehingga apabila karyawan yang bekerja pada administrasi ditempatkan pada bidang atau jenis pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat, maka karyawan itu merasa tidak puas dalam melakukan pekerjaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di sini ada dua, yaitu dari demografi, yaitu tentang age, sex, and education, yaitu tentang usia, jenis kelamin maupun pendidikan. Yang kedua yaitu abilities. Di sini abilities di sini yaitu meliputi intelijensi, motor skill. Yang terakhir yaitu dari personality. Personality di sini yaitu value, needs, and interaction style. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yaitu job and job environment, meliputi pay, noise, and variety. Selanjutnya yaitu organization environment, meliputi climate, promotional opportunity, serta yang terakhir yaitu occupational level, tentang prestige maupun power. Pengukuran kepuasan kerja dapat diukur dari objektif survei dan deskriptif survei.
Untuk objektif survei di sini yaitu dapat dilakukan dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ, Job Description Index JDI maupun Needs Satisfaction Questionnaire NSQ. Yang kedua yaitu Descriptive Survey. Di sini mengandung arti bahwasanya survei itu dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yang berguna untuk mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-katanya sendiri. Pendekatan yang tidak terstruktur ini bertujuan untuk menggali perasaan dan gagasan karyawan. Survei yang dilaksanakan dengan cara wawancara yang bersifat pribadi untuk mengumpulkan data yang lebih deskriptif daripada objektif. Petunjuk untuk meningkatkan kepuasan kerja di sini yaitu yang pertama, membuat pekerjaan itu sangat menyenangkan. Sehingga dengan pekerjaan yang sangat menyenangkan, maka akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, perusahaan akan memberikan upah atau gaji yang adil. Dengan pemberian upah atau gaji secara adil pada karyawan, maka di sini akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu mencocokkan orang dengan pekerjaan sesuai dengan minatnya. Bahwasanya orang yang dalam pekerjaan itu harus dicocokkan dengan minat dan sesuai dengan job description-nya. Seperti yang diutarakan pada halaman sebelumnya, yaitu apabila seseorang itu cocok pada bidang administrasi, maka orang tersebut harus ditempatkan pada pekerjaan bidang administrasi. Juga apabila ada karyawan yang lebih cenderung atau cocok ke tenaga yang membutuhkan fisik yang kuat, maka dia itu harus dikasih pekerjaan sesuai dengan minat pada pekerjaan yang membutuhkan fisik atau tenaga yang lebih kuat. Yang keempat, yaitu untuk mencegah pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang. Di sini harus ada suatu variasi pekerjaan itu agar tidak monoton. Apabila pekerjaan itu monoton seperti menyelesaikan pekerjaan secara rutin, maka karyawan akan merasa bosan. Dengan kebosanan di sini, untuk kepuasan kerja tidak akan tercapai. Sehingga untuk meningkatkan kepuasan kerja, maka pekerjaan ini tidak dengan pekerjaan yang membosankan, sehingga ada harus berinovasi atau bervariasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dampak dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Di sini yaitu kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja atau kinerja. Bahwasannya karyawan bahagia mungkin merupakan karyawan yang produktif. Di sini maksudnya yaitu apabila ada karyawan yang produktif, maka karyawan tersebut akan merasa bahagia. Sehingga perusahaan itu apabila ada lebih banyak karyawan yang lebih puas, cenderung lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang jumlah karyawan yang merasa lebih puas dan efektif itu lebih sedikit. Yang kedua yaitu tentang kepuasan kerja dan OCB.
yaitu organizational citizenship behavior. Di sini yaitu kepuasan kerja itu seharusnya menjadi suatu penentu utama dari perilaku kewarganegaraan organisasional karyawan atau OCB. Yang ketiga yaitu kepuasan dengan absensi. Kepuasan dengan absensi di sini yaitu karyawan yang tidak puas akan lebih cenderung meninggalkan pekerjaannya atau absen atau tidak masuk. Sehingga apabila perusahaan itu memberikan cuti sakit, maka karyawan tersebut bebas untuk mengambil cuti tersebut. Seandainya itu dalam suatu perusahaan yang menetapkan 5 hari kerja, maka akan lebih banyak karyawan mengambil cuti pada hari Jumat, sehingga mereka akan mendapatkan libur atau waktu istirahat yang cukup selama 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Demikian materi pada perkuliahan yang keempat ini tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Untuk nilai ada 2 tipe nilai, yaitu yang pertama nilai yang terminal dan nilai instrumental. Sedangkan sikap di sini yaitu ada 4 tipe-tipe sikap, yaitu yang pertama tentang kepuasan kerja, sikap tentang kepuasan kerja. Yang kedua tentang keterlibatan kerja. Yang ketiga tentang komitmen pada organisasi. Komponen sikap di sini ada 3 komponen sikap, yaitu yang pertama kognitif. Sikap kognitif di sini yaitu meliputi aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, seperti kepercayaan seseorang yang meliputi sikap benar suatu objek. Yang kedua tentang sikap afektif. Sikap afektif ini berhubungan dengan emosional dan faktor sosio-psikologis. Yang ketiga yaitu sikap kognitif. Sikap kognitif di sini yaitu komponen aspek fungsional, berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan untuk bertindak. Kepuasan kerja, dimensi kepuasan kerja menurut Robin di sini ada 5 penyebab atau 5 dimensi kepuasan kerja, yaitu kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, kepuasan kerja tentang upah dan promosi. Yang ketiga, kepuasan kerja tentang kondisi tempat bekerja. Yang keempat adalah kepuasan kerja dengan rekan kerja, penyelia maupun dengan atasannya, baik itu atasan langsung maupun atasan tidak langsung. Sedangkan yang terakhir yaitu kepuasan kerja yang disebabkan kesesuaian antara pekerjaan dengan kepribadiannya.
Untuk teori kepuasan kerja, di sini ada dua teori kepuasan kerja, yaitu teori two factor teori atau teori dua faktor. Teori dua faktor di sini yaitu teori tentang motivator dan Heggen factor. Sedangkan untuk value teori atau teori nilai di sini yaitu pada tingkatan di mana hasil pekerjaan yang diterima individu yang sangat diharapkan. Demikian ringkasan dari materi nilai, sikap, dan kepuasan kerja pada kali ini. Semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri perkuliahan yang keempat ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.